Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Nah, makanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: 1. Segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti lauk pauk, kue, dan lain-lain. Terus yang kedua itu segala bahan yang kita makan, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh. Dalam bahasa Arab, memakan berasal dari kata at-ta'am dan jamaknya at-amah yang artinya makan makanan. Kata halal berasal dari bahasa Arab al-halal. Secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Kata halal itu berasal dari bahasa al-halal. Nah, dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan halal atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan dalam Islam, yang dibolehkan memakannya atau meminumnya menurut ketentuan syariat Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya semua yang bermanfaat dalam hal-hal yang baik adalah hal halal, sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Yang kedua, jenis-jenis makanan yang halal. 1. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya itu semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, itu boleh dikonsumsi untuk manusia yang agamanya Islam. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat, binatang ternak. Nah, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, dan lain-lain. Yang kelima, sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Terus yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Nah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT kepadamu. Terus yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau air. Nah, semua binatang itu yang hidup di laut atau air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Yang kedelapan, kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir
bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Selanjutnya yang C, jenis-jenis minuman yang halal. Nah, 1. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Itu jenis-jenis minuman yang halal. Yang kedua, cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti anak yang berubah menjadi cuka. Terus yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda, jenis, atau benda suci yang terkena najis. Terus yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah D. Hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, Nabi Muhammad SAW menyeru umat Islam memilih makanan yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tentu ada hikmah dan manfaat yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lelaki bermusafir sehingga rambutnya menjadi kusut dan mukanya dipenuhi debu. Dia menadah tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan mulutnya disuap dengan sesuatu yang haram. Bagaimana akan diperkenakan permohonannya? Terus yang kedua, selamat dari siksaan api neraka. Wahai Rasulullah, pintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Dia menjadikan doaku mustajab. Jawab baginda, wahai Sa'ad, jagalah soal makanan, nescaya kau menjadi orang yang makbul doanya. Demi Allah yang nyawa Muhammad dalam tangannya, jika seseorang lelaki memasukkan sesuap makanan haram dan dalam perutnya, doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang ketiga, amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda, barang siapa bersembahyang dengan mengenakan pakaian yang dibeli dengan 10 dirham dan 1 dirham daripadanya, sumber yang haram. Yang keempat, membentuk darah daging yang baik dalam badan. Sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah bahwa yang dimaksudkan itu ialah hati. Nah, oleh sebab itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab umat Islam itu hari ini juga untuk lebih berhati-hati dan mengambil keputusan berkaitan dengan makanan dan minuman halal. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan dan minuman yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Terima kasih.